Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang-orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab yang memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi Mazmur 127 ayat 1 dan 2 ini kita boleh simpulkan mengenai ketergantungan. Di luar Tuhan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bergantung, berserah penuh kepada Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah orang yang membangunnya. Nah, kalau kita lihat zaman itu terutama keluarga menjadi pusat ya sosial, pusat spiritual dari kehidupan bermasyarakat di sana. Jadi keluarga menempati satu posisi yang sangat penting untuk kekuatan satu masyarakat atau satu bangsa. Tapi kita lihat ternyata bukan hanya bicara keluarga. Di Mazmur 127 bicara ekonomi juga, pekerjaan. Kalau bukan Tuhan yang memberkati, maka sia-sialah roti. Atau kita nggak mungkin bisa punya kecukupan dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Bahkan dalam hal keamanan, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah manusia mengawalnya. Jadi ini mencakup seluruh aspek kehidupan, semuanya karena Tuhan, karena penyertaan Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi semuanya termasuk di sini, apalagi konteksnya dilanjutkan dengan keluarga. Kita lihat di ayat yang ke-3 dan 4 dilanjutkan dengan keturunan, dengan anak-anak. Jadi katakan sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Jadi semuanya karena Tuhan yang menjadi pusat di dalam segala aspek kehidupan kita. Di keluarga, di ekonomi, di pekerjaan kita, di dalam keamanan satu kota dan bangsa, Tuhan yang menjadi pusat, yang menjadi sumber berkat, sumber keamanan, sumber penjagaan, proteksi, perlindungan buat engkau dan saya. Ada amin. Semuanya karena Tuhan. Dan kalau kita bahas tentang khotbah tentang parenting, tentang membesarkan anak-anak, di sini ayat ini sudah sangat powerful. Bahwa Lomo dan Hani kita doakan diberkati dengan keturunan ilahi seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Kalian berdua adalah pahlawan yang mempersiapkan anak panah untuk dilesatkan ke targetnya, ke sasaran, kepada tujuan ilahi. Dan juga artinya kalau kita lihat peran keluarga dalam hal ini, berarti nanti Lomo dan Hani dalam konteks anak-anak, kalian harus menjadi pendidik dan pembidik. Ada amin. Mendidik anak-anak di dalam Tuhan, dalam takut akan Tuhan, dan membidik, membantu mereka membidik tujuan, sasaran yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan anak-anaknya. Jadi ini penting. Nah, mari kita lihat jadi poin yang pertama, pernikahan yang kuat karena penyertaan Tuhan.